Rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat menghadiri kewajiban yang telah difardukan kepada kita sekalian, yaitu salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita, baik yang wajib yang sunnah, senantiasa diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa Allah limpahkan pada kedua kita, uswah kita, contoh suri tauladan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, dan insya Allah sekalian pada kita semuanya yang telah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Sekali lagi anak-anak dimohon naik di lantai atas, ya. Anak-anak yang di baris belakang dimohon naik ke lantai ke atas. Sebagaimana biasa, sebelum khatib menyampaikan ruhubatnya, ada beberapa informasi yang perlu disampaikan bahwa sholat Jumat pada hari ini tanggal 29 September 2023 bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1445, yang bertugas sebagai khatib seyogyanya Ustadz Ahmad Sumandri. Karena beliau ada berhalangan, insya Allah akan digantikan oleh Ustadz H. Muhammad Yusuf. Alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Dan insya Allah untuk Jumat pekan depan tanggal 29 September 2023 yang akan menyampaikan khutbahnya sebagai khatib yaitu Al-Ustadz Abdul Syukur SPD. Informasi selanjutnya datang dari bidang kepemudaan. Dalam upaya menumbuh kembangkan bakat anak kita di tingkat TK dan SD, bidang kepemudaan kembali menyelenggarakan kegiatan anak-anak yang bertema Aku Anak Hebat, yang insya Allah akan dilaksanakan di Masjid At-Taqwa pada hari Sabtu pekan depan atau Sabtu depan tanggal 7 Oktober 2023, waktu pukul 9 pagi sampai selesai. Narasumber alhamdulillah insya Allah disampaikan oleh Kak Muiz. Untuk masalah ini pendaftaran tidak dipungut biaya. Oleh karena itu, kepada jamaah mohon diberitahukan kepada yang memiliki anak laki-laki atau perempuan yang TK SD untuk dapat menghadiri acara tersebut agar mereka mendapat pencerahan-pencerahan sejak dini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selanjutnya, informasi selanjutnya adalah salah satu program unggulan Masjid At-Taqwa Harapan Baru Regensi adalah menyelenggarakan hitanan massal gratis yang insya Allah akan diselenggarakan pada bulan Desember 2023. Pelaksanaan hitanan massal secara gratis ini terselenggara atas kerjasama DKM Masjid dengan tim dokter Rumah Sakit Ananda yang setiap tahun mampu menghitankan anak sebanyak 30 anak. Untuk tahun ini pihak pengurus masjid bermaksud akan menghitankan anak kurang lebih 50 anak dan juga membutuhkan dana yang cukup besar, yaitu 45 juta rupiah. Mengingat kas masjid yang saat ini dalam kondisi minim, kami mengajak para jamaah, para donatur yang memiliki rezeki lebih untuk dapat menyalurkan infak atau menyampaikan donasinya kepada pihak pengurus masjid. Atas sumbangsinya, semoga Allah membalas yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Informasi selanjutnya saya akan sampaikan informasi keuangan sepekan Masjid At-Taqwa Harapan Baru Regensi periode
23 September sampai 29 September 2023. Saldo awal pertanggal 29 September 2023 sebesar Rp802.000. Penerimaan Rp18.480.000. Pengeluaran Rp18.225.000. Pengeluaran ini lebih banyak disampaikan untuk para honor imam, marbot dan kebersihan serta kebutuhan lainnya. Saldo akhir per tanggal 29 September 2023 sebesar Rp1.057.000. Informasi yang terakhir bahwa kajian bulanan Masjid At-Taqwa Harapan Baru Regensi atas nama DKM Masjid At-Taqwa mengundang para jamaah untuk dapat menghadiri kajian akhir bulan yang insya Allah akan dilaksanakan pada esok pagi ba'da subuh hari Sabtu tanggal 30 September 2023. Insya Allah penceramah yang sudah disepakati oleh para pengurus yaitu Ustadz Haikal Hasan yang lebih akrab dipanggil dengan Babe Haikal. Beliau adalah salah seorang tokoh pemerhati umat Islam. Oleh karena itu kehadiran Bapak para jamaah sekiranya dapat menghadiri acara tersebut dan mengambil tema meluruskan tauhid dengan memahami sejarah peradaban. Yang terakhir sekali, marilah kita berdoa dan mendoakan pada jamaah, pada keluarga jamaah yang pada saat ini sedang sakit, baik juga yang telah meninggal dunia. Kita doakan karena doa kita di hari yang sangat mulia ini sangat dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rabbana azbi ba'sa wasbihi wa anta syafi la shifa illa shifa'uk la yughadiru saqam. Allahumma qur lahum warhamhum wa abi wa afanhum wa akrim nuzulahum wa wasi madalhum wa adkhilnal jannata ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rahman ya rahim ya rabbal alamin. Wassallallahu Muhammadin wa alihi wasallam ajmain alhamdulillahirabbil alamin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ustaz Muhammad Yusuf dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الحمد لله الذي تفرد بجلال ملكوته وتوحد بجمال جبروته وتعزز بعلو أحاديته وتكبر في ذاته عن مضارعة كل نذير وتنزه في صفاته عن كل تناهي وتسوير. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين. فيا أيها الحاذرون اتقوا الله حيثما كنت، اتقوا الله لعلكم تفلحون. قد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena nikmat taufik hidayah serta inayahnya lah sampai saat ini kita masih diberikan kehidupan oleh Allah, diberikan kesempatan untuk bisa taat kepada Allah, dan terwujud dengan kita duduk bersimpuh di masjid ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita. Salawat berserta salam semoga senantiasa terlimpah tercurah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua selaku umatnya. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita sama-sama tingkatkan kualitas takwa kita di hadapan Allah dengan menjalani berbagai macam apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa-apa yang telah dilarang oleh Allah. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, pada suatu hari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berduduk bersama dengan para sahabatnya
tiba-tiba beliau melontarkan sebuah pertanyaan, atadzaruna mal muflis? Hai para sahabat, tahukah kalian semua orang-orang yang bangkrut itu? Qalu, para sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Para sahabat menjawab, kebangkrutan menurut kami adalah ketika seseorang tidak mempunyai uang dan harta benda. Tentulah jawaban itu tidak diinginkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ingin mengajak para sahabatnya, sesungguhnya kebangkrutan itu bukan hanya dalam wilayah perekonomian atau fisikis semata. Rasulullah ingin memberitahu bahwa sesungguhnya cara beragama kita, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah pun ada kemungkinan kita untuk bangkrut. Berlaku hukum matematika, pengurangan dan penambahan antara satu manusia dengan manusia yang lain. Sehingga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamata bi salatin wa zakatin wa siyamin wa ya'ti qad syatama hadha wa qadafa hadha wa safaka dama hadha wa akala mala hadha wa daraba hadha fayu'ti hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat qabla an yaqda aw yuqda ukhidha min khatayahum faturiha alaihi thumma turiha finnar. Rasulullah bersabda, sesungguhnya kebangkrutan yang akan menimpa umatku adalah seseorang datang kepada Allah, datang pada hari kiamat, pada hari yaumul hisab kelak, dengan salatnya, dengan zakatnya, dengan puasanya, tapi juga dia datang kepada Allah dengan pernah menyakiti orang lain, memukul orang lain, menfitnah orang lain, bahkan mengalirkan darah orang lain. Akhirnya Allah mengambil keputusan kepada orang-orang yang telah disakiti itu, ambil semua kebaikan-kebaikan orang yang telah menyakiti, beri kepada orang yang disakiti. Yang satu kebaikan untuk ini, yang satu kebaikan untuk ini. Dan ketika kebaikan seseorang itu telah habis, maka kesalahan-kesalahan orang yang telah dizalimi itu diambil oleh Allah, dilempar kepada orang yang menganggap dirinya soleh tadi, yang telah melaksanakan berbagai macam perintah-perintah Allah, yang bangkrut tadi. Setelah semuanya selesai, faturiha finnar, kemudian itu orang itu dilempar ke neraka. Marilah kita sama-sama perhatikan betapa hubungan sosial itu menentukan nasib kita kelak di akhirat. Allah memerintahkan kita salat, zakat, puasa dan lain sebagainya dalam rangka mendidik kita agar supaya kita menjadi manusia yang terbaik dalam pergaulan sosial. Ketika orang sholatnya sudah mulai rajin, selayaknya dia menjadi orang-orang yang senantiasa mencegah dari kemungkaran. Ketika seseorang sudah mulai belajar untuk senantiasa istiqamah dalam sholat berjamaah dalam masjid, selayaknya dia sadar di mana Allah tempatkan pada waktu itu, sebagai makmumkah atau imamkah. Demikian juga dalam kehidupan bermasyarakat, sebagai pengurus atau warga, sebagai pemimpin atau yang dipimpin, akan lebih cerdas. Ketika kita diberikan kewajiban zakat oleh Allah, sedekah oleh Allah,
akan timbul sebuah empati kepada orang lain, sehingga perilaku kita tidak akan pernah menyakiti orang lain sedikit pun. Ketika Allah mewajibkan kita puasa, akan berbuah kemampuan kita untuk menahan mulut kita untuk tidak menyakiti orang lain. Kalaulah itu tidak terjadi, sungguh kita termasuk orang-orang yang muflis, orang-orang yang bangkrut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dosa yang tidak akan pernah Allah biarkan kelak di yaumul qiyamah adalah dosa antara manusia satu dengan manusia yang lain, sehingga seseorang atau manusia itu menyelesaikan salah satunya atau menyelesaikan keduanya. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, Rasulullah sadar betul bahwa kita ini manusia sosial. Oleh karena itu diberikan berbagai macam bekal agar kita menjadi umat Rasulullah yang terbaik di dalam bergaul dalam pemasyarakatan. Akhirnya diberikan pendidikan tarbiyah. Kemungkinan besar orang akan bangkrut ketika dia sholatnya rajin, ngajinya rajin, tapi mulutnya kayak mulut comberan, kasar, menyakiti orang lain, perilakunya acuh kepada orang lain. Kemungkinan kalaulah seseorang itu atau kita tidak akan bertobat, masa sungguh kemungkinan besar kita akan menjadi orang-orang yang bangkrut kelak. Naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang singkat ini, marilah kita sama-sama renungkan kembali, sama-sama kita kaji kembali diri kita ini. Sudahkah kita menjalankan kewajiban kita dengan benar, kemudian mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita dengan benar, sehingga kita betul-betul akan mencapai cita-cita kita, yaitu hasanah di dunia dan hasanah di akhirat. Mudah-mudahan kita diberikan kemampuan oleh Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. La haula wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. صدق الله العظيم. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, di khutbah yang kedua ini, marilah kita sama-sama angkat, tundukkan kepala dan hati kita untuk memohon kepada Allah, karena berdoa adalah mukhul ibadah. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama memohon agar supaya Allah selamatkan hati kita, badan kita, amaliyah kita. Allah jaga mulut kita dari berbagai macam kotoran-kotoran. Allah jaga amaliyah kita, sehingga amaliyah kita menjadi amaliyah yang ikhlas. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat
اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شكرة الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم يا الله أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا الله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا يا الله يا رحمن يا رحيم ارحمنا يا الله ارحمنا يا الله فإنك خير الراحمين. واهدنا يا الله واهدنا يا الله إلى صراطك المستقيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.